Halo guys, jadi di video kali ini gue cuma bakal curhat soal kehidupan gue belakangan ini. Gue lagi capek banget sih, stres. Pandemi ini kenapa gak selesai-selesai sih? Gue jadi gak bisa main bareng teman-teman gue di luar. Mana kondisi ekonomi keluarga gue lagi hancur. Tabungan gue juga udah habis. Buat bayar uang kuliah aja gue harus cari uang, susah banget. Baru-baru ini bokap gue kena covid. Gila kali ya. Mana kuat gue. Udah gak kuat lagi gue. Mana katanya Tuhan setia, Tuhan gak pernah ngingkarin janjinya. Sekarang kok Tuhan malah ninggalin gue. Ini kan channelku, bukan channelmu. Lu ngapain? Kok tiba-tiba ada di sini? Tadi ngomong-ngomong aku dengar curhatanmu. Aku mau ngomong sesuatu nih, tapi sambil direkam ya, supaya mereka yang nonton juga tahu. Oke? Ya udahlah. Daripada nih video gue isinya cuma curhat-curhat gue doang. Ya udahlah. Tapi jangan lama-lama ngomongnya. Jangan sampai lu khotbah setengah jam, oke? Sip. Aku ambil ya kameranya ya. Guys, Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Sama kayak waktu kerajaan Israel Selatan, Yehuda, saat itu lagi berada dalam penderitaan yang besar. Mereka diserang sama kerajaan Asyur, kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Penyerangan-penyerangan ini emang penghakiman dari Tuhan atas Israel karena dosa-dosa mereka. Karena mereka telah menyimpang dan menyembah berhala. Penghakiman ini pada akhirnya berujung pada pembuangan mereka ke Babel. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah masa-masa pemerintahan raja-raja itu yang sangat bobrok, raja-raja menyimpang dari Tuhan dan membuat sebagian besar umat Israel dia juga menyimpang dengan menyembah berhala. Tapi di tengah-tengah keadaan kayak gitu ada seorang raja yang bernama Yosia. Yosia hidup benar dan setia kepada Tuhan. Pada masa pemerintahannya, Yosia membuat suatu perubahan. Di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 3 tertulis, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Umat Israel kembali hidup setia kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Patung-patung berhala dan kuil-kuil penyembahan pada dewa-dewa dirobohkan. Segala perkakas penyembahan kepada berhala dikeluarkan dari bait suci. Terus diadakanlah perayaan Paskah bagi Tuhan yang udah beratus-ratus tahun gak pernah dirayain secara besar oleh raja dan segenap bangsa. Kehidupan bangsa Israel di masa pemerintahan Yosia jauh berbeda dibandingkan raja-raja sebelumnya, yaitu Manasye, Amon, yang hidupnya menyimpang dari Tuhan. Yosia begitu setia kepada Tuhan dan hidupnya penuh kasih karunia dari Tuhan. Kerajaan Yehuda yang tadinya sudah dibuatkan untuk hancur dan dibuang ke Babel. Namun pada masa pemerintahan Yosia, kerajaan Yehuda bebas dari serangan-serangan fatal yang dapat menghancurkan kerajaan Yehuda. Itu karena kasih karunia dari Tuhan, bukan karena tindakan Yosia. Tapi bukan berarti
kerajaan Yehuda luput nih dari penghakiman Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 26 sampai 27 tertulis, "Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana." Kalau gitu sia-sia dong usahanya Yosia. Ya makanya dengerin dulu ini. Dengerin dulu. Tentu saat itu enggak sia-sia, karena kerajaan Yehuda berada dalam kedamaian di saat pemerintahan Raja Yosia. Tapi raja-raja sesudahnya kembali gak taat kepada Tuhan. Tuhan tentunya udah tahu semua ini dari awal. Dan di masa-masa itulah ketika raja-raja kembali tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Saat itulah Tuhan menggenapi rencana penghakimannya. Tapi semua ini bukan akhir dari bangsa Israel. Penghakiman itu ada karena Tuhan memiliki tujuan yang baik. Emang di Raja-Raja pasal 23 ayat 25 di kalimat paling akhir tertulis, "Dan sesudah dia, Yosia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia." Tapi bagi aku sesudah Yosia ada raja yang seperti dia, seperti Yosia. Wah, sesat lo. Orang Alkitab jelas-jelas bilang begitu. Kalau Orang tentang ngomong belum selesai, makanya ini dengerin dulu. Jangan potong-potong orang lagi ngomong. Bahkan lebih dari Yosia. Bukan berarti teks ini salah, atau bukan juga berarti aku sesat. Tapi raja yang seperti Yosia dan bahkan lebih dari Yosia itu adalah Tuhan Yesus. Inilah tujuan Allah yang lebih baik itu. Tuhan Yesus kini memerintah di dalam hati setiap kita. Pemerintahannya itu membawa kedamaian yang lebih dari pemerintahan Yosia. Dia membawa perubahan yang paling penting dalam sejarah dunia ini. Dia menderita di kayu salib dan mendamaikan kita terhadap dosa-dosa kita. Inilah kasih karunia dari Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Lalu apa respons kita? Bagai mengendarai mobil di jalan satu arah, kita melihat jalanan yang rusak parah tepat di depan kita. Bagian kita adalah terus mengemudi dan menggunakan sabuk pengaman, karena kita tahu kita sedang berkendara menuju sesuatu yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang terbaik. Mungkin kita nggak ngelihat kebaikan itu sekarang. Mungkin kelihatannya sia-sia aja percaya sama Tuhan di masa-masa kayak gini. Karena ya nggak kelihatan pengaruhnya. Pandemi tetap aja jalan. Tapi Tuhan pasti punya rencana baik itu yang gak kita duga-duga. Kasih karunia-Nya itu pasti bakal dinyatain kepada kita. Satu jaminan yang pasti, Tuhan gak akan ninggalin kita, yaitu setia kepada kita. Karena itu bagian kita adalah percaya, setia kepadanya. Hendaklah kita setia kepada Tuhan dengan hidup sesuai kehendak-Nya. Halo guys, balik lagi sama gua. Sekarang gua ngerti. Mungkin pandemi ini emang tetap jalan. Gua tetap gak bisa keluar rumah. Ekonomi hancur. Bokap kena COVID. Rasanya gak ada kebaikan di balik itu semua. Gak mungkin. Tapi gue sadar
gue nggak bisa ambil kontrol semuanya. Yosi aja nggak bisa kontrol supaya pembuangan itu nggak terjadi. Bagian gue itu setia sama Tuhan. Cuma itu aja. Hidup di dalam firman-Nya, nikmati Dia, nikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, sekarang gue tahu kalau Tuhan itu setia dan gak akan pernah ninggalin gue. Makanya gue mau terus berharap di dalam Tuhan, berharap bahwa Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan karena Dia punya rencana yang terbaik.